Jujur ya, jawab di dalam hati kalian. Pernah nggak sih kalian beli skincare gara-gara ngelihat ownernya glowing banget di sosial media? Padahal, ya siapa yang tahu sebenarnya itu glowing beneran, atau cuman makeup, atau cuman filter, atau bahkan mungkin oplas. Di video ini, gue akan ngebahas fenomena yang mungkin banyak terjadi di sekitaran kalian. Beli karena melihat ownernya glowing. Jadi ini namanya sindrom glowing owner. Kenapa ya? Orang-orang gampang banget percaya sama skincare cuman karena ownernya glowing. Ini fenomena yang sering banget terjadi. Ada istilah yang namanya halo effect. Basically, kita kalau ngelihat seseorang yang terlihat sempurna nih, kita tuh cenderung kayak percaya apa aja yang mereka jual. Jadi kalau pas si owner kelihatan glowing, kita langsung mikir, wah, skincare-nya pasti bagus nih. Padahal bisa aja loh mereka pakai produk lain. Atau bahkan nggak pakai skincare sama sekali. Cuman makeup, filter yang bikin mereka lebih terlihat glowing. Nah, coba kita breakdown satu persatu ya. Pertama, makeup. Ini jelas, makeup itu powerful banget. Ada foundation, ada highlighter, bahkan teknik makeup yang bikin wajah kelihatan lebih bersinar dan flawless itu ada. Terus yang kedua, filter. Zaman sekarang makin canggih, siapa sih yang nggak pernah pakai filter di Instagram atau TikTok? Kecuali gue ya, gue nggak pernah pakai filter. Filter itu bisa banget bikin kulit kita tuh kelihatan glowing luar biasa gitu loh. Bahkan ada fenomena ketika kalian ngelihat orang di sosial media, pas ngelihat aslinya itu beda banget. Terus yang terakhir ada yang namanya oplas alias operasi plastik. Ini juga nggak bisa dikesampingkan. Beberapa orang mungkin melakukan prosedur estetika yang bikin wajah mereka tuh tampak lebih sempurna. Nah, kalau udah kayak gini, skincare-nya beneran ampuh atau ada faktor lain nih? Jadi di sini gue pengen merubah paradigma bahwa skincare mahal itu sama dengan ampuh. Gue sering banget dengar kayak kata-kata skincare mahal tuh pasti lebih bagus. Wah, ini sebenarnya salah kaprah sih sebetulnya. Padahal skincare nggak harus mahal buat efektif. Yang penting tuh formulasi dan kecocokan dengan kulit kita. Banyak produk di conventional store, drugstore yang harganya affordable, tapi formulasi dan kandungannya tuh pas banget buat kebutuhan kulit kita. Jadi makanya gue selalu bilang, skincare itu cocok-cocokan. Nggak selalu harga yang murah hanya untuk rakyat biasa, nggak juga. Yang rakyat middle menengah ke atas pun butuh, karena kembali lagi cocok sama kulitnya atau enggak. Jadi yang paling penting itu bisa saya bilang bukan ingredient tapi formulanya. Salah satu contohnya ini nih, Skin Nice Moisturizer, cream moisturizer ceramide 7 kali. Ini gue nggak di-endorse loh. Gue datang ke pabrik dia, gue cek pabriknya, gue ngobrol sama ownernya, gue ngobrol sama formulatornya, ahli R&D di bidang kimia. Gue tanya, kenapa harga lu bisa murah? Dan kenapa ini bisa sebagus itu? Ya semua karena formula. Mereka riset sampai habiskan ratusan juta ya untuk mencari formula yang benar-benar cocok sama kulit orang-orang di Indonesia. Lu bayangin, dia riset sampai habiskan ratusan juta cuman untuk nyari formula. Kita bukan ngomongnya lagi, oh skincare mahal itu pasti bagus, enggak. Jadi semua tergantung ingredient dan formula cocok apa tidak sama kulit kita. Jadi kita akan masuk ngomongin yang namanya pengaruh marketing nih, FOMO sama social proof. Kenapa kita masih sering terjebak beli skincare cuman gara-gara ownernya glowing? Ini nggak lepas dari yang namanya strategi marketing. Salah satunya itu FOMO. FOMO tuh alias fear of missing out. Ketika ngeliat orang beli produk tertentu dan bilang hasilnya bagus, kita jadi nggak mau ketinggalan. Ditambah lagi, ada yang namanya social proof. Misalnya banyak influencer atau orang-orang terkenal pakai produk itu. Kita jadi mikir kalau mereka pakai dan glowing, gue juga harus coba nih. Tapi ingat ya, apa yang works buat mereka belum tentu cocok buat kita. Ini balik lagi ke barang ini nih, Skin Nice Cream Moisturizer ceramide 7 kali. Dia sama sekali nggak pakai influencer. Jujur ini gue sama sekali datang nggak dibayar. Memang social proofnya sekuat itu. Orang yang coba beli karena harganya murah, lalu memberikan testimoni dengan suka hati, dengan senang hati. Sekali lagi gue nggak di-endorse. Nah sekarang gimana caranya supaya kalian nggak tergiur sama skincare yang FOMO itu? Yang pertama, kalian harus edukasi diri kalian soal skincare. Pelajari kandungan apa aja yang bagus buat tipe kulit kamu. Kedua, jangan langsung percaya sama marketing. Cek review dari pengguna asli, bukan cuma yang dibayar. Yang ketiga, sabar. Skincare itu proses yang panjang. Nggak ada hasil yang instan. Kalau ada produk yang janjiin hasil glowing dalam seminggu, lu harus waspada. Bener-bener waspada. Bisa-bisa cuma gimmick. Jadi intinya guys, jangan mudah percaya sama apa yang lo lihat di sosial media. Glowing yang lo lihat itu belum tentu beneran. Bisa jadi cuma hasil makeup, filter, atau bahkan oplas. Jadi pilih skincare yang sesuai kebutuhan sama kulit lu lah. Bukan karena ownernya kelihatan flawless, kelihatan mewah. Kalau gua nggak pakai filter sama sekali, paling cuma pakai lighting. Tapi kalau deketin, ya masih ada juga pori-pori yang gede ya. Komen di bawah dong, apa pengalaman kalian pas beli skincare cuman karena tergiur ngelihat hasil glowing dari si owner.
Gue pengen tahu cerita lo. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, sama share ke teman-teman kalian dan subscribe video channel ini. Thank you.